Jadi, perkenalkan, nama saya adalah Immanuel Marcelino Wijaya, Pak, dari kelas A akuntansi dengan NIM 213010303037. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Itu saya memilih bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Pada bagian A, pengantar pendidikan Pancasila, yaitu lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan bagi pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, yaitu berguna untuk menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila itu dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri atau bisa dibilang lebih kokoh karena itu membentuk karakter diri. Nah, dengan demikian mata kuliah pendidikan Pancasila ini lebih fokus dan dapat lebih membina mahasiswa-mahasiswa dan penghayatan dan juga pemahaman mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, yang artinya pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan Pancasila di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan Pancasila di Indonesia harus terus berkembang dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakannya pada mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Karena itu sangat berguna bagi diri kita sendiri untuk mencerminkan bahwa kita itu mahasiswa yang baik dan bermoral, dan itu didasari oleh Pancasila. Masuk ke bagian B, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila itu sudah tidak berlaku karena sebagai produk rezim Orde Baru. Tentu saja anggapan ini muncul pada zaman Orde Baru. Sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim berkuasa pada waktu itu. 1. Periode pengusulan Pancasila. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dan pergerakan PIM Indonesia sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang negara sebagai berikut, yaitu pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, keutuhan dan kebudayaan. Periode perumusan Pancasila, yaitu
dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Setelah sehari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia. Dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakupi hal berikut. Mengesahkan UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggotanya adalah mantan anggota PPKI sendiri, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Misalnya seperti tokoh-tokoh agama gitu. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang C, sebagai dasar negara Republik Indonesia, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana cara mewujudkannya negara tersebut. Dengan kata lain, negara akan menentukan bentuk negara, bentuk sistem pemerintahan, tujuan yang dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan suatu negara. Nah, dari konsekuensi tersebut, Pancasila sebagai dasar negara bagi Republik Indonesia, antara lain negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik pada pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara yang kesatuan. Untuk yang D, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, itu adalah ajaran tentang pengertian dasar. Untuk yang E, Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu berpikir bersifat koheren, terus sistem filsafat bersifat menyeluruh, harus bersifat mendasar, dan bersifat spekulatif. Yang F, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia atau jalan hidup bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga Indonesia yang bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas pada diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan penampilan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, mahasiswa peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan etika tersebut. Untuk yang G, bagian terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan totalitas nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pengertian sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis. Pertama,
bahwa setiap ilmu pengetahuan ideologi atau iptek yang dikembangkan Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai terkandung dalam Pancasila. Dan yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai-nilai Pancasila, itu sebagai faktor internal pengembang iptek itu sendiri. Tiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembang iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah indikasi atau ilmu mempribumian ilmu. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Di sini saya Manuel menyampaikan materi dan menjelaskan untuk bab 1 pengantar Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih.